Kita tahu regulasi mengenai senjata api misalnya di Amerika ini sangat longgar gitu, sangat liberal ya. Terutama bahkan di negara bagian tempat terjadinya peristiwa penyerangan terhadap Trump kemarin. Kejadian penembakan kemarin itu berdampak pada meningkatnya simpati dan dukungan terhadap Trump ya, dengan apa namanya, dengan digaungkannya terus-menerus kondisi Trump yang seolah-olah selalu berada di bawah ancaman gitu yang sifatnya konstan. Ya, dan ini saya ingatkan Indonesia juga harus belajar dari situasi kemarin ya. Karena Indonesia juga pertama kita baru selesai melaksanakan pemilu 2024 yang tentu residunya yang terkait polarisasi, kebencian ini juga masih masih ada, dan kita juga akan segera menyongsong pilkada serentak. Halo Tribuners, Anda menyaksikan program On Focus bersama saya Agung Laksono. Insiden penembakan yang dialami calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhir pekan lalu menggegerkan dunia. Dari hasil penyelidikan FBI, pelaku adalah pria berusia 20 tahun yang merupakan pendukung Partai Republik. Lalu sebenarnya apa motif di balik penembakan ini dan bagaimana sistem keamanan di sana? Kita akan bahas bersama pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bang Fahmi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik. Sebagai pengantar Bang Hairul, apa komentar Anda terkait insiden ini? Bagaimana bisa seorang calon presiden ini menjadi target pembunuhan saat kampanye? Iya, iya sebenarnya apa namanya potensi ancaman ya, eh, serangan terhadap eh, tokoh publik ya, baik itu kandidat dalam pemilu ya, termasuk termasuk pilpres gitu, maupun tokoh-tokoh publik lainnya, itu bukan hal yang jarang ya. Ini sering terjadi, makanya kemudian hal-hal potensi-potensi ancaman itulah yang selalu mendasari eh, diselenggarakannya protokol keamanan yang ketat ya, eh, terhadap tokoh-tokoh publik seperti ini, terutama yang sedang eh, menjalani katakanlah kontestasi atau kompetisi dalam pemilu misalnya begitu ya. Itu apa protokol keamanannya ketat supaya uh, potensi ancaman terhadap keamanan, keselamatan si tokoh gitu itu bisa di apa namanya bisa di dijaga dengan baik gitu ya, termasuk juga karena kita tahu juga kalau dalam kontestasi gitu kan, potensi polarisasinya juga luar biasa gitu ya, potensi kekerasan politik itu luar biasa, potensi eh, kebencian itu juga luar biasa gitu, sehingga memang protokol keamanan eh, yang efektif itu memang penting dan perlu diberlakukan bagi para kandidat ini gitu. Baik. Kalau di Indonesia ini ada istilah pas pampres seperti itu, Bang Hairul. Kalau di sana siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan kandidat presiden atau presiden di Amerika Serikat? Ya tentu yang paling utama adalah Secret Service ya kalau di Amerika ya, karena ya pas pampresnya mengingatkan penyelenggaraan keamanan presiden, mantan presiden ya, dan para calon presiden itu dikelola oleh Secret Service ya. Nah, itu ya kalau mereka yang menjalankan fungsi seperti sebagaimana pas pampres di Indonesia, atau pengamanan VVIP di kepolisian kalau di Indonesia. Mereka yang berada di ring satu begitu ya. Nah, baru kemudian aparat kepolisian seperti US Marshal, aparat kepolisian lokal itu berada di di ring 2, ring 3 dan selanjutnya. Baik. Lalu menurut penyelidikan Bang Hairul, jarak antara penembak dengan Trump ini hanya sekitar 150 meter. Apakah ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan di Amerika, Bang Hairul, dari dinas rahasia tersebut? Eh, saya kira bukan lemah ya,
Tapi ini kita tidak bisa sebut lemah, tapi adanya celah itu kan selalu apa namanya selalu mungkin ya terjadi ya. Makanya kemudian eh, yang dituntut adalah kewaspadaan tinggi. Jadi ini bukan soal kelemahan, tapi ini soal eh, apa mungkin ada katakanlah kelengahan sesaat yang ya itu kemudian dimanfaatkan atau membuka peluang terjadinya ancaman faktual terhadap keselamatan eh, capres dalam hal ini Donald Trump ini. Jadi kalau disebut sebagai kelemahan, saya kira itu bukan kelemahan karena protokolnya jelas, prosedurnya jelas. Kita juga bisa lihat, saksikan bagaimana ketatnya pengamanan terhadap Trump itu sangat ketat sebenarnya. Tapi ya tadi eh, apa namanya pelaku pelaku kejahatan ini ya selalu berada langkah di depan ya gitu ya karena mereka berada dalam kegelapan sementara uh, aparat keamanan itu kan berada di tempat katakanlah di posisi terang benderang gitu ya jadi ya yang mengintai ya tentu lebih mungkin melihat kelengahan gitu loh. Baik, jadi Anda melihat kejadian kemarin itu sebagai bentuk pelaku yang mencari celah untuk apa ya mencelakai seorang kandidat presiden seperti itu, Iya, Bang Hairul. iya dan tentunya semakin sederhana rencana itu disusun ya semakin semakin juga apa namanya terbuka uh, peluang dia untuk apa namanya mendapatkan celah gitu ya karena tentu eh, apa namanya ya kelengahan itu sangat mungkin gitu ya jadi eh, dia berpikirnya mungkin si pelaku ini berpikirnya sederhana lugas saja sementara para penyelenggara atau pelaksana pengamanan ini ya tentu berpikirnya kompleks kan gitu mereka sudah mungkin melihat ke atas melihat ke berbagai sudut pandang begitu ya sekeliling gitu tapi ternyata apa namanya apa mungkin ketika katakanlah ketika mereka menoleh ke kiri ini datang dari apa namanya pelakunya datang dari kanan misalnya seperti itu kan sangat mungkin. Baik. Lalu kalau kita melihat sejarah Bang Hairul, kejadian serupa kan juga pernah menimpa sejumlah pemimpin Amerika bahkan hingga tewas, seperti yang disinggung oleh Bang Hairul tadi, seperti Ya, Abraham Lincoln, James Greenfield hingga John ya, Kennedy. Lalu mengapa kejadian ini terus berulang-ulang Bang Hairul? Apakah mungkin dinas rahasia di sana mungkin tidak belajar dari pengalaman sebelumnya kah? Atau ya. memang pelaku kejahatan ini selalu mencari celah di setiap momen yang ada seperti itu? Ya, yang paling lebih tepat mungkin yang terakhir ya, eh, yang terakhir ya selalu mencari celah, selalu ada apa namanya peluang untuk apa namanya hadirnya kebencian dan mereka selalu juga mencari celah untuk eh, begitu ya. Itu kan itu selalu mungkin. Tapi poin terpentingnya adalah kenapa ini menjadi lebih mungkin dan apa namanya meningkatkan kerentanan, lebih mungkin terjadi dan meningkatkan kerentanan ya karena eh, kita tahu regulasi mengenai senjata api misalnya di Amerika ini sangat longgar, gitu, sangat liberal ya. Terutama bahkan di negara bagian tempat terjadinya peristiwa penyerangan terhadap Trump kemarin, ya apa namanya Pennsylvania ini termasuk yang sangat liberal dalam aturan mengenai pemilikan dan penggunaan senjata api. Ya. Ya, memang sudah menjadi rahasia umum ya Bang Hero kalau di sana memang kepemilikan senjata api itu juga diatur dalam eh, oleh negara seperti itu. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan Bang Hero, sebenarnya apa sih urgensi masyarakat di sana memiliki senjata api? Ini kan yang apa ya, yang selama ini dikhawatirkan kan kadang juga bukan hanya mencelakai para pejabat, tapi warga sipil juga banyak kasus yang penembakan-penembakan Ya, semacam ini. ya kalau argumen secara umum kan dasarnya adalah ya, karena kalau di Amerika itu apa namanya kebebasan prinsipnya ya, termasuk Hmm. juga eh, dan mereka menganggap bahwa setiap warga negara itu kan berhak melindungi dirinya, membela dirinya gitu ya Hmm. dari ancaman gitu. Itu menjadi hak warga negara juga sehingga mereka apa namanya dalam konteks senjata api untuk apa namanya bela diri itu dimungkinkan untuk apa namanya diakses oleh uh, setiap warga negara termasuk warga sipil yang memenuhi syarat gitu.
Nah, tapi masalahnya itu tadi ya, kalau kita kaitkan dengan di Pennsylvania ini, aturannya sangat longgar ya. Nah, jadi apa namanya, sangat bebas gitu ya memiliki senjata api gitu, selama bahkan tidak diperlukan background checking ya. Ya kita nggak tahu akhirnya si pemegang senjata, si pengguna senjata ini selama dia umurnya memenuhi 18 tahun ke atas gitu ya. eh, dia dia apa namanya, walaupun dia nggak ketahuan nih kondisi psikologisnya, kondisi mentalnya, apakah kondisi mentalnya sehat gitu, kejiwaannya sehat atau tidak, ya kalau dia sudah umur 18 tahun dia bisa memiliki menggunakan senjata api laras panjang gitu. Baik. Lalu jika mengutip dari pernyataan Bang Hairul tadi, setiap warga negara memang berhak melindungi diri. Apakah apakah artinya ini negara tidak menjamin keamanan rakyatnya seperti itu, Bang Hairul? Bukan tidak menjamin ya, tapi itu tadi bahwa prinsip kalau di Amerika ini kan demokrasinya liberalisme ya, pahamnya yang dianut dalam penyelenggaraan negara juga adalah demokrasi liberal ya, dan sehingga pada yang menjadi prinsip dasar adalah hak warga negara kan gitu, sehingga eh, apa namanya, ini kalau dia banyak melakukan pembatasan-pembatasan itu yang justru kemudian bertentangan justru dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang mereka anut gitu. Baik. Lalu kalau Anda melihat aturan semacam ini, kepemilikan senjata diatur seperti itu dan apa dengan alasan untuk pembelaan diri seperti itu, apakah aturan ini Anda lihat menjadi bumerang bagi Amerika sendiri, Bang Heru? Iya, dan itu kan sudah disadari oleh banyak pihak yang eh, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terutama itu mau memang menggaungkan aspirasi mereka terkait dengan pembatasan pemilikan dan penggunaan senjata api. Ini juga eh, selalu menjadi isu ya, isu yang muncul di pemilu. Salah satu isu yang muncul di pemilu ya pembatasan pemilikan dan penggunaan senjata api karena dalam beberapa tahun terakhir ini juga eh, tercatat jumlah serangan eh, yang sangat apa namanya, eh, mengancam keselamatan warga negara lain gitu. Baik. Jadi Kalau berkaca ya dari jadi jumlah korban yang begitu banyak dengan sejarah yang cukup panjang, apakah mungkin, Bang Hairul, aturan semacam ini bisa dicabut di masa mendatang terkait kepemilikan senjata ini? ya ya peluangnya ada ya, tergantung itu tadi. Kalau di Amerika ya itu tergantung bagaimana para pihak yang berkepentingan terkait eh, apa eh, pengelolaan atau penggunaan senjata api ini, eh, apa namanya, mempertarungkan ininya, apa namanya, eh, ide-idenya, gagasan-gagasannya antara yang pro liberalisasi penggunaan senjata api maupun yang justru berkehendak untuk adanya pembatasan penggunaan senjata api atau pemilikan dan penggunaan senjata api. Tapi pada dasarnya juga yang eh, yang kontra pun itu bahkan ya sebenarnya hanya ingin memperketat pembatasan gitu ya, bukan melarang sama sekali. Baik, baik. Berarti memang ada yang pro, ada yang kontra, tapi baik yang kontra itu masih apa ya, usulnya untuk memperketat, bukan melarang seperti itu ya, Bang Hairul ya? Iya, iya. Baik, baik. Lalu kita kembali ke insiden penembakan Donald Trump, Bang Hairul. Ada yang bilang di media sosial ramai sekali, Bang Hairul. Ini ada yang bilang katanya konspirasi, dibuat-buat dan lain sebagainya. Menurut Bang Hairul ini seperti apa? Iya, ya namanya eh, spekulasi itu ya mungkin saja, apalagi di media sosial. Dan ini kan juga tidak terlepas dari polarisasi politik, eh, kemudian apa namanya, komunikasi krisis, dan apa namanya, eh, ya penggunaan buzzer lah dalam apa namanya kontestasi pemilu di Amerika ini gitu ya. Jadi eh, ya spekulasi itu pasti terjadi, yang apa namanya, di Trump misalnya ya pasti
menduga adanya ini uh, agenda setting by design gitu ya. Karena um, ya sangat mungkin memang kejadian penembakan kemarin itu berdampak pada meningkatnya apa namanya simpati dan dukungan terhadap Trump ya dengan apa namanya dengan digaungkannya terus-menerus kondisi Trump yang apa ya seolah-olah selalu berada di bawah ancaman gitu yang sifatnya konstan. Artinya uh, dia uh, dia bisa saja menarasikan bahwa dia apa dalam dalam kondisi terancam gitu. Itu kan mudah menimbulkan simpati dan dukungan. Apalagi tadi ya didengungkan terus ya oleh para buzzer di melalui media sosial dan uh, apa namanya banjir informasi semacam itu kan ya itu yang kemudian kalau berlarut-larut dan kita tidak segera apa namanya mendapatkan kejelasan tentang motif dan fakta yang terkait dengan peristiwa serangan terhadap Trump kemarin ya ya tentu spekulasi ini akan makin liar akan makin kemana-mana dan uh, bisa berdampak mempertebal apa namanya mempertinggi polarisasi dan apa namanya kebencian satu sama lain dan kekerasan politik karena itu menjadi lebih sangat mungkin uh, terus terjadi di Amerika. Hmm. Bahkan ada yang bilang ini merupakan upaya untuk menjegal Donald Trump sebagai presiden. Seperti itu banyak sekali spekulasi liar di media sosial yang beredar, Bang Khairul. Jadi memang Iya, prihatin gimana? ya kita sebelum padahal yang penyidik di sana belum menyimpulkan apa sebenarnya motif di balik penembakan ini. Tapi ini merupakan karena mungkin momennya saat kampanye ya Bang Hero. Karena ini menjadi Iya, pusat perhatian yang momennya saat kampanye. Jadi publik menyoroti itu mengait-ngaitkan dengan politik seperti itu. iya, betul. Ya karena itu makanya kalau kita lihat serangan terhadap Trump kemarin kan uh, ada sejumlah dampak yang kita sudah mulai lihat ya. Yang pertama tadi soal meningkatnya polarisasi, kemudian apa namanya hadirnya kebutuhan peningkatan keamanan dalam kegiatan kampanye, pertemuan publik, gitu ya. Kemudian dampak yang lain soal tadi juga sudah saya sebutkan apa terkait simpati dan dukungan ya karena apa namanya spekulasi spekulasi tadi tentu sangat mungkin uh, meningkatkan simpati dan dukungan terhadap Trump ya baik dari kalangan pendukungnya maupun dari kalangan para pemilih yang belum menentukan pilihan gitu ya terutama dengan tadi memperkuat narasi bahwa dia berada dalam ancaman yang sifatnya konstan artinya dia posisinya terancam terus gitu nah kemudian yang keempat dampak lain adalah ini serangan ini juga memicu diskusi lebih lanjut ya tentang bagaimana retorika politik ya uh, dan langkah-langkah harus diambil untuk mencegah kekerasan yang berkaitan dengan kontestasi politik. Ini ini saya kira juga penting. Kalau kita lihat kan selama ini memang Trump ini retorikanya kan luar biasa ya, sangat berpotensi memancing kebencian, memancing sangat provokatif, memancing permusuhan, memancing apa namanya uh, apa namanya polarisasi sehingga uh, ya apa namanya itu ya bisa saja apa namanya kalau dilakukan terus-menerus dipompa terus ya bisa berpotensi meningkatkan terjadinya kekerasan politik kan Ya, ya. gitu. Baik. Tapi kalau kita lihat ini pelakunya ini ternyata berdasarkan hasil penyidikan ini pendukung Partai Republik, Bang Hairul. Bagaimana Iya, Anda ya melihatnya? dalam konteks seperti ini apa namanya apa namanya selebritas ya itu kita lihat memang eh, serangan-serangan seperti ini kita pernah punya contoh kasus di masa lalu John Lennon misalnya ya Hmm. John Lennon itu dibunuh bukan oleh pembencinya Hmm. tapi justru oleh penggemar fanatiknya ya sehingga kalau kita lihat ya eh, justru eh, kebencian itu bukan hanya muncul dari orang-orang yang tidak apa namanya yang eh,
yang anti gitu ya, atau yang berbeda pandangan gitu ya. Tapi justru yang paling bahaya itu justru dari penggemar fanatik. Ini yang apa yang tampak dari banyak kasus gitu ya, serangan-serangan terhadap tokoh publik maupun selebritas. Misalnya terkait dengan kekecewaan ketika misalnya si tokoh yang dia idolakan apa namanya ternyata tidak sesuai apa yang dia bayangkan gitu ya. Kemudian atau apa namanya si tokoh publik ini apa namanya melakukan hal-hal uh, yang tidak sesuai dengan ya harapan mereka, dengan apa yang mereka ingin lihat gitu ya. Itu hal-hal seperti itu bisa bisa terjadi ya. Kebencian-kebencian spontan seperti itu sangat mungkin apa namanya terjadi. Contoh tadi lagi John Lennon itu kan uh, si pelaku yang penggemar fanatiknya ini membunuh karena dia nggak suka John Lennon menikah dengan pada waktu itu menikah dengan Yoko Ono misalnya kan. Itu membuat dia akhirnya melakukan serangan kan gitu. Nah, yang kita perlu tahu ya ini nanti kalau dikaitkan dengan motif yang perlu diungkap juga apa motifnya apa namanya si pendukung Partai Republik ini kemudian menyerang Trump. Apakah motif yang sifatnya ideologis atau apa? Ini kan kemudian perlu diungkap gitu. Oke. Jadi tetap ada kemungkinan motifnya sama seperti tadi ya Bang ya, dugaan mungkin kekecewaan terhadap sosok calon presiden yang didukungnya Ya, seperti itu ya. ya selama ini kalau secara dari gitu ya ekstremisme kekerasan ya, salah satu bentuk kejahatan yang berlandaskan kebencian uh, ya semacam teror gitu ya teror teror gitu ya atau kekerasan gitu yang itu yang berbasis ekstremisme uh, itu apa namanya uh, masuk kategori hate crimes kejahatan yang berlandaskan kebencian. Nah penyebabnya itu seringkali adalah apa yang disebut sebagai deprivasi relatif kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya 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 ini contoh-contoh yang uh, tadi saya sampaikan itu terkait dengan apa yang disebut sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu ya ya termasuk terorisme yang terjadi di Indonesia ekstremisme yang terjadi di Indonesia itu uh, latar belakangnya kan deprivasi relatif tadi ya kesenjangan antara harapan dan kenyataan harapan mereka mereka apa namanya uh, misalnya tidak mengalami diskriminasi, tidak mengalami peminggiran, mendapatkan keadilan begitu, tapi kemudian ternyata mereka apa namanya dipinggirkan, terasingkan, apa namanya diperlakukan secara tidak adil menurut persepsi mereka. Karena apa namanya pada dasarnya eh, kebencian, persepsi-persepsi kekecewaan tadi itu sebenarnya memang sifatnya cenderung subjektif ketimbang objektif. Gitu. Baik-baik. Tadi Anda sempat menyinggung soal terorisme. Kalau melihat dari kejadian kemarin, ini lebih ke pembunuhan yang direncanakan seperti itu atau kejadian terorisme kalau di Amerika Serikat, Bang Khairul? Ya kalau di Amerika ya teror itu ya seperti macam-macam seperti ini. Ya artinya teror itu tidak eh, apa namanya selalu motif ideologis seperti yang kita bayangkan seperti di Indonesia yang terkait dengan isu agama misalnya gitu tidak kan kalau di apa di Amerika makanya di Amerika masih dikenal istilah ekstrem kanan, ekstrem kiri itu kan dikenal apa namanya di mana pelaku-pelaku kekerasan, pelaku-pelaku serangan di ruang-ruang publik itu misalnya itu diketahui memiliki apa namanya uh, kalau nggak mental disorder ya social disorder yang berkaitan dengan tadi uh, kebencian berkaitan dengan deprivasi relatif gitu. Jadi ya Baik-baik. itu masih masuk kategori teror gitu. Hmm, baik, kategori teror seperti itu. Lalu dengan kondisi Trump yang terluka di bagian telinga seperti itu, menurut Anda, ini apakah memang si pelaku ini, kalau dugaan atau menurut analisis Anda, apakah si pelaku ini memang sengaja ingin membuat Trump terluka saja dengan menargetkan daerah kepala, atau memang ini sebuah kegagalan dari pelaku untuk membunuh Trump? Nah kita kalau itu kan tentu harus uh, ada ininya ya, ada
olah TKP, ada eh, uji forensik, balistik untuk memastikan apakah itu tembakan yang sifatnya langsung atau tembakan yang meleset misalnya, atau tembakan yang rekoset bahkan gitu ya, pantulan misalnya, atau seperti apa itu kan perlu perlu uji tadi. Jadi kalau saya sih tidak mau berspekulasi apakah ini apa namanya memang eh, memang yang apa target yang ditentukan itu adalah telinga misalnya itu, atau justru itu tembakan yang meleset. Nah ini kan kita nggak tahu, belum tahu lah. Baik. Terakhir, Bang Khairul, menurut Anda, apa yang akan dilakukan Amerika selanjutnya agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi? Iya, saya kira tadi ya soal eh, apa namanya penyerangan terhadap Trump itu, saya kira pas akan eh, ditindaklanjuti dengan beberapa hal yang penting ya terkait dengan kesiapsiagaan keamanan. Tentu ini akan ada evaluasi apakah protokol keamanan yang sekarang eh, itu apa namanya masih cukup ketat eh, untuk apa namanya mendukung pengamanan dan apa melindungi keselamatan si tokoh yang diamankan gitu ya. Kemudian juga bagaimana respon cepat yang harus dilakukan dalam rangka melindungi tokoh publik ya. Kemudian apa namanya ini juga yang penting juga ya, tadi saya sudah sempat singgung juga soal komunikasi krisis, bagaimana penanganan komunikasi krisis yang efektif untuk meredakan situasi, mengendalikan narasi publik termasuk dalam konteks tadi ya spekulasi-spekulasi di ruang digital ya, di media sosial terutama itu tentu itu akan didiskusikan secara serius di Amerika. Kemudian yang terakhir, yang paling penting kemudian adalah uh, kewaspadaan publik. Ya, tentu ini juga akan dilanjutkan dengan uh, agenda bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan stabilitas politik, ya, termasuk dalam hal tadi ya, apa namanya, uh, bagaimana concern itu pada menjaga keselamatan dan uh, apa namanya, bagaimana mengelola retorika supaya tidak memicu kekerasan yang justru membahayakan para tokoh publik itu sendiri. Gitu. Baik. Dan yang digarisbawahi dalam konteks ini yang paling bertanggung jawab adalah Dinas Rahasia tadi ya, Bang Khairul ya? Ya, yang paling ya karena dia yang melaksanakan penyelenggaraan keamanan bagi kalau Trump ini kan statusnya selain selain kandidat dia mantan presiden gitu, Betul. sehingga dia punya hak untuk mendapatkan uh, fasilitas pengamanan dari Secret Service kan. Baik. Dan kita juga sama-sama bersyukur Donald Trump akhirnya selamat dalam insiden ini. Dan kita juga sama-sama berharap agar Pilpres Amerika yang akan berlangsung November mendatang ini juga berjalan dengan lancar, kondusif, ya Bang Hairul ya tentu ya. Meskipun Ya, nanti akan keamanan pasti akan ditingkatkan karena mengingat kejadian ini yang membahayakan seorang kandidat seperti itu. nah, ya, dan ini saya ingatkan Indonesia juga harus belajar dari situasi kemarin ya, karena Indonesia juga pertama kita baru selesai melaksanakan pemilu 2024 yang tentu residunya yang terkait polarisasi, kebencian ini juga apa namanya masih masih ada, dan kita juga akan segera menyongsong pilkada serentak 2024 yang ini melibatkan lebih dari 500 daerah nanti, sehingga ini perlu juga apa namanya dievaluasi ya, belajar kita dari pengalaman kejadian Trump ini supaya hal-hal yang seperti terjadi pada Trump tidak terjadi di Indonesia gitu. Baik, kita sama-sama berharap Pilkada Indonesia yang akan berlangsung akhir tahun ini juga berjalan dengan lancar, belajar dari insiden yang dialami oleh Donald Trump kemarin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Khairul yang sudah menyampaikan paparannya terkait insiden penembakan Donald Trump dari kacamata pengamat militer. Saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.